Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Pengertian Transfer Belajar serta Teori tentang Proses Transfer. Tapi sebelum itu saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 11. Yang pertama yaitu saya sendiri, Fatimah Dian Pertiwi. Saya Amelia Rosana. Saya Anida. Saya Hikmah. Ya, itu tadi perkenalan dari kelompok 11. Selanjutnya yaitu penyampaian materi. Saya, Fatimah Dian Pertiwi, akan menyampaikan materi yang pertama, yaitu tentang pengertian transfer belajar. Istilah transfer belajar berasal dari bahasa Inggris, yaitu transfer of learning, dan berarti pemindahan atau pengalihan hasil belajar yang diperoleh dalam bidang studi yang satu ke bidang studi yang lain, atau ke kehidupan sehari-hari di luar lingkup pendidikan sekolah. Pemindahan atau pengalihan ini menunjuk pada kenyataan bahwa hasil belajar yang diperoleh digunakan di suatu bidang atau situasi di luar lingkup bidang studi di mana hasil itu mula-mula diperoleh. Misalnya, hasil belajar bidang studi geografi digunakan dalam mempelajari bidang studi ekonomi. Hasil belajar di cabang olahraga main bola tangan digunakan dalam belajar main basket. Hasil belajar di bidang fisika dan kimia digunakan dalam mengatur kehidupan sehari-hari. Hasil studi yang dipindahkan atau dialihkan itu dapat berupa pengetahuan atau informasi verbal, kemahiran intelektual, pengaturan kegiatan kognitif, keterampilan motorik dan sikap. Berkat pemindahan dan pengalihan hasil belajar itu, seseorang memperoleh keuntungan atau mengalami hambatan dalam mempelajari sesuatu di bidang studi yang lain. Transfer dalam belajar ada yang bersifat positif dan ada yang negatif. Transfer belajar yang disebut positif jika pengalaman-pengalaman atau kecakapan-kecakapan yang telah dipelajari dapat diterapkan untuk mempelajari situasi yang baru. Contoh, keterampilan mengendarai sepeda motor akan mempermudah belajar mengendarai kendaraan bermotor roda 4. Atau dengan kata lain, respon yang lama dapat memudahkan untuk menerima stimulus yang baru. Disebut transfer negatif jika pengalaman atau kecakapan yang lama menghambat untuk menerima pelajaran atau kecakapan yang baru. Contoh, keterampilan mengemudikan kendaraan bermotor dalam arus lalu lintas yang bergerak di sebelah kiri jalan yang diperoleh seseorang selama tinggal di Indonesia akan menimbulkan kesulitan bagi orang itu bila ia dipindahkan ke salah satu negara Eropa, tentunya Eropa Barat ya, di mana arus lalu lintasnya bergerak di sebelah kanan jalan. Sementara itu, Daphne, seorang ahli psikologis pendidikan, mengatakan bahwa transfer dapat digolongkan dalam 4 kategori, yaitu yang pertama, transfer positif dapat terjadi dalam diri apabila guru membantu si pelajar untuk belajar dalam situasi tertentu dan akan memudahkan siswa untuk belajar dalam situasi-situasi lainnya. Transfer positif mempunyai pengaruh yang baik bagi siswa untuk mempelajari materi yang lain. Yang kedua, transfer negatif dialami seseorang apabila si pelajar dalam situasi tertentu memiliki pengaruh merusak terhadap keterampilan atau pengetahuan yang dipelajari dalam situasi yang lain. Sehubungan dengan ini, guru berupaya untuk menyandang dan menghindarkan siswa-siswanya dari situasi belajar tertentu yang dapat berpengaruh negatif terhadap kegiatan belajar di masa depan. Yang ketiga, yaitu transfer vertikal atau tegak. Terjadi dalam diri seseorang apabila pelajaran telah dipelajari dalam situasi tertentu dapat membantu si siswa dalam menguasai pengetahuan atau keterampilan yang lebih tinggi atau rumit. Misalnya, dengan menguasai materi tentang pembagian atau perkalian, maka siswa akan lebih mudah mempelajari materi tentang pangkat. Yang keempat, yaitu transfer lateral atau ke arah samping. Terjadi pada siswa bila ia mampu menggunakan materi yang telah dipelajari untuk mempelajari materi yang memiliki tingkat kesulitan yang sama dalam situasi lain. Dalam hal ini, perubahan waktu dan tempat tidak mempengaruhi mutu hasil belajar siswa. Misalnya, siswa telah mempelajari materi tentang tambahan. Dengan menguasai materi tambahan, maka siswa akan lebih mudah mempelajari materi yang lebih tinggi tingkat kesulitannya, misalnya materi tentang pembagian. Contoh lainnya, seorang siswa STM telah mempelajari tentang mesin, maka ia akan dengan mudah mempelajari teknologi mesin lain yang memiliki elemen dan tingkatan kerumitan yang hampir sama. Saya Amelia Rosana akan menjelaskan materi yang kedua, yaitu tentang beberapa teori atau pandangan tentang transfer belajar. 1. Teori disiplin formal. Pandangan ini bertitik tolak pada pandangan aliran psikologis, daya tentang fisika atau kejiwaan manusia. Fisika itu dipandang sebagai kumpulan dari sejumlah bagian atau daya-daya yang berdiri sendiri, seperti daya berpikir, daya mengingat, daya kemauan, daya merasa, dan lain-lain. Menurut teori daya formal disiplin, daya-daya jiwa yang ada pada manusia itu dapat dilatih,
Dan setelah berlatih dengan baik, daya-daya itu dapat digunakan pula untuk pekerjaan yang lain yang menggunakan daya tersebut. Dengan demikian terjadilah transfer belajar. Demikian menurut teori daya pada tiap mata pelajaran di sekolah, mendidik perlu melatih daya-daya itu, yaitu daya ingatan, berpikir, merasakan, dan sebagainya. Yang kedua, teori elemen identik. Pandangan ini dipelopori oleh Edward Tomlin yang berpendapat bahwa transfer belajar dari satu bidang studi ke bidang studi yang lain atau bidang studi sekolah ke kehidupan sehari-hari terjadi berdasarkan adanya unsur-unsur yang sama dalam kedua bidang studi atau antara bidang studi di sekolah kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, teori generalisasi. Pandangan ini dikemukakan oleh Charles Duke yang berpendapat bahwa belajar lebih berkaitan dengan kemampuan seseorang untuk menangkap struktur pokok, pola, dan prinsip umum. Saya Anida akan menjelaskan materi yang ketiga dan keempat. Yang ketiga yaitu terjadinya transfer belajar positif. Transfer belajar positif akan mudah terjadi pada diri seseorang siswa apabila sesuai belajarnya dibuat sama atau mirip dengan situasi sehari-hari yang akan ditempati siswa tersebut kelak dalam mengaplikasikan pengetahuan yang telah dipelajari di sekolah. Sementara itu, menurut teori yang dikembangkan Thorndike, transfer positif hanya akan terjadi apabila dua materi pelajaran memiliki kesamaan unsur. Selanjutnya, materi yang keempat yaitu faktor-faktor yang berperan dalam transfer belajar. 1. Proses belajar. Proses belajar yaitu kesungguhan motivasi belajar dan kadar konsentrasi terhadap pelajaran. Siswa diharapkan bersungguh-sungguh dalam mengolah materi pelajaran. Dan ini juga tergantung dari motivasi belajar dan sejauh mana kadar konsentrasinya. Maka, siswa yang kurang melibatkan diri dalam proses belajar, kurang cermat dalam persepsi, dan kurang mendalami dalam mengolah materi pelajaran, tidak diharapkan akan mengadakan transfer belajar. Semua ini berkaitan dengan tata cara belajar atau teknik-teknik studi. Apakah efisien dan efektif? Maka makin tata cara belajar itu makin meningkat pada kemungkinan siswa akan mengadakan transfer belajar. Yang kedua, hasil belajar. Hasil belajar yaitu hasil studi yang dipindahkan atau dialihkan itu dapat berupa pengetahuan atau informasi verbal, kemahiran intelektual, pengaturan kegiatan kognitif, keterampilan motorik dan sikap. Hasil belajar yang lama dapat memudahkan untuk menerima stimulus yang baru. Jadi baik atau tidaknya, sedikit atau banyaknya hasil belajar yang diperoleh sebelumnya dapat mempengaruhi transfer belajar atau proses belajar selanjutnya. Yang ketiga, bahan atau materi bidang-bidang studi. Bahan atau materi dalam bidang studi, metode atau prosedur kerja yang diikuti dan sikap dibutuhkan dalam bidang studi. Transfer belajar mengendalikan adanya kesamaan. Maka kesamaan antara daerah atau bidang studi, bahkan antara bidang studi dan kehidupan sehari-hari itu secara nyata baru ada. Adanya kesamaan yang meliputi taraf inteligensi, minat, dan perhatian. Yang keempat, faktor-faktor subjektivitas di pihak siswa. Faktor-faktor subjektif siswa antara lain taraf inteligensi atau kemampuan belajar, minat, motivasi, dan perhatian. Misalnya, siswa yang memiliki motivasi intrinsik, yang merasa senang dalam belajar di sekolah dan mampu mengolah dengan baik dan secara mendalam, akan jauh lebih siap untuk mengadakan transfer belajar dibandingkan dengan siswa yang kurang bermotivasi, kurang berperasaan senang, dan kurang mampu mengolah dengan baik. Dan yang terakhir, 5. Sikap dan usaha guru. Kesadaran dan usaha dari guru untuk mendampingi siswa dalam mengadakan transfer belajar. Sikap guru yang menyadari bahwa tanggung jawabnya tidak hanya terbatas pada bidang studi tertentu, tetapi juga mencakup usaha jujur untuk membentuk kepribadian siswa secara keseluruhan dalam pengembangan intelektual, efektif, atau sikap dan sosial. Saya Hikmah akan menyampaikan materi yang kelima, yaitu tentang faktor-faktor penyebab transfer belajar. Yang pertama, intelijensi. Individu yang lancar dan pandai biasanya segera mampu menganalisa dan melihat hubungan secara logis. Ia segera melihat unsur-unsur yang sama serta pola dasar atau kaidah hukum, sehingga sangat mudah terjadi proses transfer. Yang kedua, sikap. Meskipun orang mengerti dan memahami sesuatu serta hubungannya dengan yang lain, tetapi pendirian atau kecenderungan menolak bahkan bersikap negatif, maka transfer tidak akan terjadi, dan begitu juga sebaliknya. Yang ketiga, materi pembelajaran. Biasanya mata pelajaran yang mempunyai daerah yang berdekatan akan mudah terjadi transfer. Contohnya, matematika dengan statistika. Ilmu jiwa daya dan sosiologi akan lebih mudah terjadi transfer. Yang keempat, sistem penyampaian guru. Pendidik yang senantiasa menunjukkan hubungan antara suatu
pelajaran yang sedang dipelajari dengan mata pelajaran yang lain atau dengan menunjukkan kehidupan nyata yang dialami anak. Biasanya akan mudah terjadi transfer.